Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 4, Berhenti Mengelak Theo, karya Via Raya. Melihat sikap Iko Sagon yang sudah mau menyentuhnya membuat Theona memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya pada sang suami. Namun sayangnya, setelah pergelutan panas untuk yang pertama kalinya, Iko Sagon justru mendapati fakta bahwa Theona sudah tidak perawan lagi. Bagaimana bisa kau tidak pernah tidur dengan laki-laki lain, sedangkan selaput darahmu sudah robek? Tanya Iko Sagon dengan nada mengejek. Sungguh aku tidak seperti yang kau bayangkan, Osa. Theona terlihat ragu-ragu ingin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Berhenti mengelak, Theo. Sepertinya keputusanku untuk memiliki anak darimu terpaksa harus dibatalkan, dan sampai kapanpun jangan pernah berharap kalau kau akan mengandung anak dariku. Raut wajah Iko Sagon berubah memerah. Bola matanya nyaris melompat keluar hingga menggelinding di lantai. Theona hanya bisa menangis. Salahnya tidak mau berkata jujur. Mungkin karena ia takut apapun yang ia katakan tidak akan membuat suaminya percaya. Jadi ia lebih memilih untuk diam. Iko Sagon membuka laci di dekat tempat tidur. Kemudian ia mengambil sebuah tablet obat dan menyerahkannya pada Theona. Minum obat ini dan jangan pernah berani untuk membuangnya. Tablet obat yang Iko Sagon serahkan pada Theona merupakan obat peluru janin. Ia tidak ingin wanita kotor itu melahirkan anak dari benih yang baru saja ia semburkan. Kenapa kau diam saja? Cepat telan, tanya Iko Sagon geram menyaksikan Theona yang hanya menangis sambil menatap telapak tangannya yang berisi obat. Theona mengangkat kepalanya dan menatap suaminya. Kemudian ia langsung memasukkan obat itu ke dalam mulutnya. Rasanya sangat pahit, tetapi tidak sebanding dengan pahitnya hidup yang ia alami. Setelah memastikan Theona meminum obat itu, Iko Sagon langsung pergi ke kamar mandi. Ia akan membersihkan diri dan menemui ayahnya. Bodoh, kenapa waktu itu kau harus kabur, Theo? Lagi-lagi wanita itu menyesali perbuatannya di mana ia berusaha kabur. Andai ia tahu bukan pria tua yang akan menikahinya, maka ia tidak akan berani kabur yang akan menjadikannya penyesalan seumur hidup. Sekitar 15 menit kemudian, Iko Sagon kembali dalam keadaan segar dengan balutan handuk putih di pinggangnya. Bertepatan dengan langkahnya yang menuju ruang ganti, tiba-tiba ponselnya berdering. Ia lepas kembali dan meraih ponselnya di nakas. Ia melihat nama anak buahnya dan melirik sekilas ke arah Theona. Kemudian ia lekas ke ruang ganti sambil mengangkat panggilan. Bagaimana? Kalian sudah menemukan informasi yang aku minta kemarin, kan? Esok hari setelah menodoi kesucian Theona, Iko Sagon dikejutkan dengan bercak darah keperawanan di spray. Padahal ia berkomitmen untuk tidak menuduri wanita yang masih perawan. Mengetahui hal itu, ia mengedarkan pandangan dengan gusar. Apalagi tidak mendapati wanita itu di sana. Meski sudah memeriksa setiap ruangan, tetapi ia tetap saja tidak menemukannya. Dasar bodoh,
Bagaimana bisa kau menodoi wanita yang masih perawan, Osa? Pria itu mencengkeram rambutnya kasar. Selama lebih dari 2 tahun, Iko Sagon hanya meniduri wanita yang bukan perawan. Ia tidak ingin menghancurkan masa depan wanita perawan karena ia memiliki kakak perempuan. Ia tidak ingin kakak perempuannya mengalami kejadian buruk seperti itu. Namun kenyataannya, pria itu justru menodai kesucian wanita yang masih perawan. Wanita itu juga bodoh. Kenapa pergi sebelum aku bangun? Kalau begini, bagaimana caraku bertanggung jawab? Dasar sial. Iko Sagon beranjak turun untuk memunguti pakaiannya. Kemudian, ia lekas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, ia menghubungi anak buahnya untuk mencari tahu alasan mengapa ia menjadi tidak terkendali. Iya bos, ada yang bisa saya bantu? Cari tahu siapa orang yang berusaha mencelai Kaikyu semalam di Phoenix Hotel. Seret dia ke markas dan lempar ke danau untuk santapan peliharaan kita. Baik bos, apa ada lagi yang harus saya kerjakan? Cari tahu wanita yang aku tiduri semalam dan bawa dia ke hadapanku. Siap bos, apa masih ada lagi? Tidak ada. Jika anak buahmu masih kurang untuk mencari tahu, kau bisa ajak Tiger dan anak buahnya untuk membantumu. Aku yakin proses pencarian wanita itu tidak akan mudah. Iko Sagon tahu seperti apa cuaca dan kondisi hotel pada malam itu. Selain hujan deras yang dipenuhi petir, lampu hotel pun padam. Otomatis, anak buahnya akan kesulitan mencari tahu karena kamera pengawas di hotel pun mati. Siap, laksanakan bos. Oh iya, satu hal lagi. Cari tahu alasan kenapa seluruh tubuhku terasa panas semalam. Aku juga tidak bisa berpikir jernih dengan meniduri sembarang wanita. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Mana mungkin di cuaca yang sangat dingin tubuhnya terasa panas. Apalagi semakin lama rasa panas semakin meningkat. Pikirannya pun berubah kacau dan tidak bisa dikendalikan. Sampai-sampai ia meniduri wanita asing. Baik bos, kalau begitu saya akan langsung menginformasikan semua tugas yang bos berikan pada anak-anak. Aku yakin dia wanita baik-baik. Aku bersumpah bahwa aku akan menemukannya dan menjadikannya milikku. Tekad Iko Sagon. Bisa dikatakan iya dan bisa dikatakan tidak. Jangan main-main denganku, Lion, geram Iko Sagon. Maaf bos. Jadi apa yang kalian dapatkan? Kemarin malam bos melakukan pertemuan penting di Phoenix Hotel, bukan? Lalu? Pria itu merupakan kekasih dari salah satu wanita yang pernah bos tiduri. Dia ingin membalaskan dendamnya dengan alibi melakukan kerjasama dengan perusahaan bos. Entah wanita mana yang ia tiduri sampai-sampai kekasihnya memiliki dendam sebesar itu, bahkan sampai ingin membunuhnya. Aku mengerti, lanjutkan. Dia menaruh obat di gelas minuman bos dengan rencana ingin menjebak bos tidur dengan seorang wanita. Dengan demikian, dia bisa memotret dan merekam agar bisa disebarluaskan. Setelah itu, dia ingin membunuh bos. Begitu yang pria itu katakan pada saya, bos. Apa pria itu sudah kau bawa ke markas? Iya bos, apa kami perlu melempar pria itu ke danau untuk dijadikan santapan para buaya peliharaan kita? Lion ingat betul ucapan Iko Sagon sebelumnya. Jadi ia ingin memastikan lebih dulu
sebelum benar-benar melempar pria itu ke danau. Ya, lempar saja. Bukankah peliharaan kita sudah lama tidak diberi makanan segar? Nada suara Iko Sagon terdengar biasa saja. Padahal apa yang ia katakan menyangkut nyawa seseorang yang akan jadi santapan para buaya. Baik bos, masalah wanita yang aku tiduri, apa kau sudah menemukan informasi tentangnya? Iko Sagon merasa perlu bertanggung jawab. Selain karena wanita itu masih perawan, jantungnya pun menginginkannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan malam gila itu. Untuk saat ini belum bos, akan sangat sulit bagi kami menemukan wanita itu. Tentu saja mereka akan kesulitan. Selain tidak tahu seperti apa wujud wanita itu, mereka juga tidak memiliki barang bukti apapun yang bisa dijadikan acuan. Jadi, kemungkinan besar mereka menemukan wanita itu sekitar 0,1% dari total 100%. Baiklah, berusahalah semaksimal mungkin agar kalian bisa menemukannya. Bila perlu, kerahkan semua anak buah untuk membantumu mencari. Baik, bos. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan di setiap harinya. Terima kasih.